Jadi gini, kisah diawali pas ada dua orang petugas pengantar uang. Pas lagi semangat-semangatnya orang ini kerja seperti biasa. Tiba-tiba truk mereka yang bawa dihadang sama gerombolan perampok. Dikira prank. Ternyata enggak, langsung gercep loh orang ini minta bantuan ke markas. Tapi sayang, kalah cepat sama perampoknya. Kayaknya udah benar-benar terlatih lah perampoknya itu. Sehingga uang melayang, nyawa pun melayang. Tahu kalian judul filmnya ini apa? Ya, Wrath of Man. Terus berselang 3 bulan kemudian, nampak seorang pria yang diperankan oleh omnya tetangga saya, yaitu John Statham. Di sini doi kita sebut aja Hill. Jadi, beliau ini mengunjungi salah satu perusahaan yang bernama Vertigo ini bermaksud untuk melamar kerja di sana. Pas wawancara, kawan ini ketemu sang manajer bernama Terry. Ini tampangnya. Momen tanya jawab pun dimulai. Jadi, Om Terry ini juga sedikit menjelaskan kalau mau gabung di sana harus kuat mental lahir dan batin. Karena kerjaannya banyak bahayanya katanya. Nah, pas dilihat surat latar belakang kawan ini, si Om Terry pun kagum. Rupanya dia mantan anggota Satpam juga. Pas kali sama kerjaan ini. Auto diterimalah dia tanpa calo-calo. Nah, beberapa waktu kemudian, datanglah kawan ini. Namanya ini si Bullet. Kawannya ini seniornya lah. Langsunglah si Hill mulai di training di hari itu juga. Langsung dites fisik, dipompa terus. Habis itu keakuratan menembak. Baru tes kelihayan bawa sebuah truk. Menurut Bullet, dia cuma dapat nilai rata-rata di 70%. Jadi 70% ini angka minimum pula. Lumayan lah untuk bisa bergabung, nggak pakai sogok-sogokan atas bawah ya kan. Setelah training, Bullet pun memperkenalkan Hill ke semua pegawai di sana. Seperti masa orientasi pada umumnya aja ya kan. Ada aja beberapa karyawan senior yang coba-coba untuk membuli. Untung Mas Hill tetap santuy dan bersikap cool. Kalau bicara pun ya seperlunya aja. Pekerjaan pertamanya pun dimulai. Waktu itu dia dikenalkan sama rekannya yang bernama Dave. Tugas pertamanya, mereka disuruh ngambil uang cash bertiga dari salah satu bank swasta di sana. This is a $2 million pickup for Bank of the U.S. H. Godfrey. H? I can picture it now. A paragon of modern man on a wild... Nah, setelah selesai menjalankan tugasnya, Bullet pun mengajaknya nongkrong sama beberapa temannya. Maklum lah ya kan, namanya hari pertama kerja. Cuman pas itu, Hill diam-diam memperhatikan kartu nama rekan-rekannya. Kayak nyari sesuatu kawan ini. Tapi apa ya? Lalu pas di tempat biliar, lagi asik main, dia disamperin kawannya yang kreak kali. Namanya si John. Untung aja Hill nggak kepancing. Daripada ngebacot kawan ini, dikasih lah duit jajan. Biar diam dia di sana. Ketawa lah kawan-kawannya yang lain. Apa nggak malu kali tuh ya kan? So, just don't want to talk to you. Let me buy you a beer. Just make sure you drink it over there. And you make him cry in his beer. Keesokan harinya, Hill mendapat tugas untuk mengantar uang ke salah satu perusahaan kapal pesiar. Nah, karena kelamaan nunggu, Dave mencoba menghubungi Bullet. Yang ada malah terdengar kalau Bullet sudah disandra sama sekelompok orang. Si perampoknya minta supaya mereka menuruti perintah si perampok lewat radio itu. Paniklah si Dave dan mengajak Hill untuk cabut. Tapi Hill tetap santai dan meminta Dave untuk menuruti keinginan para perampok itu. I have to call this. No. Sambil ketakutan, Dave pun ngegas truknya lah masuk. Setelah di dalam, nampak si Bullet yang sedang ditodong pistol. Hill pun mulai memindahkan uangnya ke mobil si perampok. Nah, pas lemparan ketiga, Hill sengaja menjatuhkan tasnya yang berisi uang itu. Supaya lemparan keempat, Sorry, pal.
Bukan hanya itu, Hill juga mengejar si perampok yang mencoba kabur dan membunuhnya. Setelah membunuh mereka di sana, dia juga memastikan wajah para perampok itu satu persatu. Melihat itu, Dave pun panik lah dan Bullet cuma bisa diam dan heran atas aksinya. Kirain cupu, ternyata suhu. Did you make poo-poo? Lalu, waktu di kantor, gegara insiden itu, 2 orang petugas dari FBI mencoba menginterogasi Hill dan bertanya, kayak mana dia bisa membunuh 5 orang tanpa goresan sedikit pun. Santai pula kawan ini menjawab, pilihannya hanya ada 2, membunuh atau dibunuh. Itulah yang buat dia fokus katanya. It'll be killed. Seem to focus the mind. Mereka otomatis mempertanyakan kejadian yang kita lihat di awal film tadi dengan apa yang dia alami kemarin. Ada nggak hubungannya? Action between this robbery and the men you encountered before. Nah, selesai diinterogasi, Pak Terry, sang manajer, meminta supaya Hill kerjanya di balik meja aja. Karena menurut Terry, insiden itu bisa mempengaruhi mental si Hill. Pas kali di momen itu sang pemilik Vertigo atau Big Boss-nya langsung menanggapi keputusan Pak Terry. Gimana enggak pula? Beliau menganggap kalau mereka memang butuh orang-orang seperti Hill. Beliau juga meminta Pak Terry agar mempromosikan Hill. Kalau bisa, gajinya ditambahin. Very positive. Plus, if you heard the crews talking, they're inspired. So don't punish them. Dari tempat lain, terlihatlah 2 orang anggota FBI menghubungi bosnya. Sekalian menginformasikan kalau Hill ternyata orang yang mereka cari setahun yang lalu. Bukannya diperintahkan untuk ditindaklanjutin, bosnya malah meminta supaya orang itu jangan diganggu. Loh, kok bisa ya kan? Son, he's just a regular guard doing a good job. Do we understand each other? Nah, di malam hari, tiba-tiba seorang wanita datang ke apartemen Hill. Kupikir ngantar pizza, ternyata enggak. Kakak ini datang dengan membawa sebuah dokumen yang berisi data-data para pegawai di Vertigo. Di dalam dokumen itu juga ada kutengok dokumen hasil otopsi. Bukan cuma itu, sambil memperhatikan tiap dokumen, Hill kayaknya terus mengingat kejadian perampokan di awal film tadi. Nah, pertanyaannya, siapa Hill dan apa tujuannya sebenarnya? Keesokan harinya, saat di kantor, Hill disambut bak pahlawan sama rekan-rekannya. Seiring berjalannya waktu, singkat cerita nggak terasa Hill udah kerja selama 3 bulan. Ya, seperti biasa, saat dalam menjalankan tugasnya, tiba-tiba truk mereka dihadang lagi sama sekelompok perampok. Yang kalau ku tengok, sangat terlatih lah orang itu. Tapi aneh, bin ajaib. Beda dari perampok biasanya. Pas para perampok itu melihat wajah si Hill, refleks mereka langsung cabut tanpa permisi. Kayaknya Hill ada kodamnya, ya kan? Kok bisa? Kan niatnya mau merampok, kok malah kabur. Gak diapa-apain. Bukan cuma aku yang bingung, sang manajer Terry pun sempat heran dan bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Kok bisa? Bahkan si Bullet pun mulai menggibah, menceritakan kejadian itu sama si Dave. Kayak mana gak heran dia di saat melihat Hill, para perampoknya malah kabur seperti melihat hantu. Pokoknya, dari kejadian itu yang membuat Dave dan Terry menaruh curiga sama si Hill. Tapi beda sama kawan-kawannya yang lain. Justru, kejadian itu membuat Hill semakin dikagumi sama rekan-rekan kerjanya. Bahkan, seorang rekan wanitanya bernama Dena mengajaknya berkencan, uji klinis di atas kasur. Mungkin habis main catur mereka, kelelahan. Tapi kayaknya aneh, saat itu Hill terlihat memikirkan sesuatu. Mikirin apa sih bang? Selesai pakai baju, dia langsung maksa Dena untuk bicara di ruang tamu. Nah, waktu itu, Hill memaksa Dena untuk menjelaskan dari mana dia dapat uang yang dia simpan di rumahnya. Si Hill juga curiga kalau Dena kerjasama sama para perampok. Dena coba-coba berbohong pula. Untung sengaja Hill nembaknya meleset. Untungnya Dena masih berkesempatan ngomong jujur terkait uang yang dia dapatkan itu ternyata dari kesalahan sistem di Vertigo alias nyuri di kantor. Dia juga bilang kalau dia nggak tahu apa-apa tentang perampok. Okay, I've been signed for one day by the staff at Grand Liquor. They missed it was in the trolley, so... You stole it? Yeah, I fucking stole it. It's 125,000.
Dengar ceritanya itu, Hill nggak mau banyak berkomentar. Dia cuma mengingatkan Dana, kalau nggak jujur, nyawa orang tuanya taruhannya. Resourceful and serious I am. On the table's a picture of your parents. Had it taken last week. Oke, daripada kita pusing-pusing si Hill ini nyari apa sih sebenarnya? Kita flashback lah ke 5 bulan yang lalu. Saat itu terlihat Hill yang mau berangkat menonton pertandingan basket sama putranya, bernama Doggy. Pas mau jalan, tiba-tiba dia mendapat telepon dari salah satu anak buahnya bernama Mike. Oh, rupanya Mike ini salah satu perampok yang kita lihat tadi. Waktu itu, Mike minta supaya Hill mau membantunya, karena anggotanya yang seharusnya melakukan tugas itu terkena musibah, kecelakaan pas mau ke lokasi. Sebenarnya Hill udah nolak, katanya buru-buru, udah sesak kali soalnya. Tapi untuk sekedar memberi informasi aja, Hill pun bersedia lah. Saat itu Hill berpura-pura menawarkan putranya beli makan. Saat membeli makan, ternyata Mike berencana mau merampok mobil Vertigo. Dia meminta Hill supaya memberitahunya belok kemana mobilnya, ke kiri apa ke kanan. Sementara Mike sama timnya nunggu di kiri. Rupanya mobilnya belok ke kanan. Nah, pas dia ngasih tahu posisi mobilnya kemana, tiba-tiba mobilnya dihadang sama perampok lain. Chino. Oh, god damn. What is this? Sialnya, posisi parkir mobil Hill nggak jauh dari kejadian perampokan itu. Disitulah salah satu dari perampok itu meminta Doggy untuk keluar dari mobilnya. Nah, gara-gara anggota Vertigo itu ada perlawanan, salah satu dari perampok itu langsung menghabisi anggota Vertigo-nya. Kejadian itu nggak sengaja pula terlihat sama Doggy. Karena si perampok nggak mau ada saksi di kejadian itu, dia juga menembak Doggy. Lalu, pas Hill tahu anaknya ditembak, Hill pun gercep merapat ke lokasi, yang mana ternyata dia juga ditembak oleh si perampok itu sampai 4 kali. Untungnya dia nggak lewat, jadi sempatlah dilihatnya mukanya si perampok itu. Nah, beberapa minggu kemudian setelah melakukan beberapa kali operasi, akhirnya Hill kembali sadar dari kondisi komanya. Saat itu dia mencari anaknya Doggy. Namun, si dokter menjelaskan kalau putranya nggak selamat. Jadi, Doggy itu anak semata wayangnya pula. Itulah yang membuat Hill terpukul dan sangat kehilangan. Bahkan, sang mantan istrinya pun terus menyalahkan Hill atas kematian anak mereka. Walaupun kita lihat si pria botak ini nggak meneteskan air mata, tapi yakinnya aku kalau hatinya pasti udah hancur sehancur-hancurnya. Kayak gitulah pria sejati seperti saya. Nah, singkat cerita, Hill pun mulai merencanakan aksi balas dendamnya. Dimulai dari bertemu pemimpin FBI. Saat itu dia meminta data para perampok yang membunuh anaknya. Tapi saat itu pihak dari FBI belum ada perkembangan informasi katanya tentang perampokan itu. Saat itu beliau cuma bisa ngasih selembar kertas berisi daftar nama gembong mafia di kota itu. Katanya dia nggak bisa bantu, cuma bisa diam aja, membiarkan Hill melakukan aksinya sendiri. Just be mindful that I can only look confused for so long. Floor is yours. Akhirnya, Hill dan pasukannya pun membantai semua para perampok yang ada di kota, sesuai dengan daftar yang dikasih sama FBI kemarin, demi mencari informasi tentang perampok yang membunuh anaknya. Tapi, nggak ada satupun apa yang mereka cari mereka dapatkan. Mike menginformasikan perkembangan situasinya pun udah pucat ketakutan. Ya gimana enggak pula, emang disegani dia pula ya kan. Nah, beberapa waktu kemudian, tanpa putus asa, mereka pun berusaha mencari pelaku pembunuhannya lagi. Kali ini mereka berkunjung ke rumah salah satu pria, yang mana si kawan ini dikenal juga salah satu anggota kelompok mafia terbesar dan terkejam di kota itu. Udah habis disiksa, masih gak mau ngomong. Pas diancam istrinya mau dibunuh, barulah kawan ini mau ngomong. Katanya ada kemungkinan kalau pelaku perampokan kemarin adalah sekelompok mafia dengan julukan The Gracie Brothers, yang konon katanya paling ditakutin di kota itu. Gashi Brothers. Tanpa basa-basi, langsunglah disamperin mereka. Tapi, lagi-lagi gembong mafia yang dimaksud ternyata nggak ada apa-apanya dengan Hill. Setelah mencari informasi dan mengacaukan bisnis mereka,
Tetap aja Hill tidak mendapatkan informasi apa-apa tentang para perampok kemarin. Bahkan mereka juga bukan pelaku perampokan kemarin katanya. They ain't our men. That job was above them. Setelah membunuh para mafia itu, Hill meminta supaya para wanita yang ada di sana diberi uang dan dibiarkan untuk pergi. Nah, pada kesempatan lain, Mike kan salah satu bawahan Hill yang paling dekat. Istilahnya tangan kanannya lah. Dia mencoba pelan-pelan menyarankan supaya Hill mainnya nggak terlalu barbar. Karena menurut dia tindakan dia itu bisa saja jadi bumerang bagi kelompok mereka di kemudian hari. Ya, karena CS kental, Hill pun mulai menerima masukan dari Mike. Tapi diam-diam dia sendiri yang bakalan mencari si pelaku tersebut. Saat itu, dia meminta bantuan rekan wanitanya yang bernama Christy untuk memalsukan identitasnya agar dia dapat melamar di Portico karena dia mau mencari orang dalam yang bekerja sama dengan para perampok kemarin. Nah, di momen inilah kita baru tahu siapa dia sebenarnya dan apa tujuannya. Kemudian, dari tempat lain terlihat sekelompok orang. Ternyata mereka ini adalah mantan pasukan militer yang udah pensiun. Nah, gerombolan orang ini dipimpin bernama Jackson, yang kebetulan pangkat terakhirnya sersan. Nah, pas dia udah pensiun dari militer, keseharian beliau ini cuma seorang satpam di sebuah mall. Saat itu mereka kayaknya dalam keadaan hidup yang membosankan. Bahkan salah seorang dari mereka ada yang curhat. Bekerja sebagai ajudan pribadi, tapi uang lemburnya juga belum dibayarkan sama bosnya. Sambil bercanda kawan ini, bilang pengen kali merampok si bosnya itu. Tapi pas waktu itu, si Jackson menganggap kalau itu serius. Langsunglah perampokan terjadi. 110. 2 Rolex. Assalamualaikum. Sayangnya, hasil rampokan mereka nggak sesuai sama yang diharapkan. Maka dari sinilah mereka mencari ide untuk mencari target yang lebih besar. Nah, kebetulan si Jackson kan relasinya kuat. Banyak orang dalam dari jasa pengantar uang yang dia kenal. Mereka pun mulai mengetahui sistem pergerakan jasa pengantar uang. Makanya, operasi perampokannya pun berjalan dengan lancar. Good. Sports car's bad. This isn't retirement money. Nah, beberapa waktu kemudian, nampak keluarga si Jackson yang sedang merayakan ulang tahunnya. Setelah perayaannya selesai, mereka pun kembali berkumpul karena si Jack ingin menginformasikan kalau mereka ada proyek baru dan lebih menguntungkan. Katanya mau merampok mobil jasa pengantar uang yang berisi 6 kali lipat dari yang kemarin mereka dapatkan. Siapa yang nggak tergiur ya kan? Mendengar itu salah satu dari mereka pun tertarik lah. Cuman agak ragu dia. Nanya lah dari mana dia tahu jumlahnya ada sebesar itu. Jack nggak mau menyebutkan. Yang jelas dari orang dalam katanya. Bekas dari anak buahnya waktu di satuan militer dulu. Tanpa pikir panjang setelah itu perencanaannya pun dilakukan lah. Singkat cerita, setelah udah beberapa minggu mereka planning dan latihan, hari perampokan itu pun tiba. Waktu itu mereka menyamar sebagai petugas proyek konstruksi. Pas kali di depan kantor Portico pula. Dari sini kita udah tahu lah kalau perampok yang dicari Hill itu ternyata mereka ini. Harusnya waktu itu aksi mereka semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Tapi ada salah satu dari anggotanya yang arogan bernama Jen. Dia yang mengacaukan semua situasinya. Rupanya dia panik karena petugas dari Portico itu sempat melakukan perlawanan. Makanya dia menembaknya. Gak cuman itu, karena tampangnya udah sempat dilihat si Doggy yang kebetulan ada di sana, mau gak mau si Jen pun menghabisi Doggy di sana supaya gak ada saksi di lokasi itu. Bahkan Hill yang datang buat nolong anaknya aja langsung dihabisi saat itu juga. Ya untunglah si Hill udah sempat melihat si Jen, si pelaku pembunuh anaknya. Lalu, kita maju 5 bulan ke depan. Setelah udah lama vakum orang ini, duitnya mungkin udah habis main slot. Mereka pun kembali berkumpul untuk merampok besar-besaran. Waktu itu, Jackson mengusulkan supaya mereka nggak mengincar uang dari mobil lagi, melainkan langsung dari berangkas depo Portico. Jack bilang kalau berhasil, mereka bisa jadi sultan dadakan.
Tapi Jack juga menjelaskan kalau perencanaan kali ini harus benar-benar matang karena ada resiko yang besar di sana. Jen pun semangat kali lah, apalagi dia dengar 150 juta dolar. Bagi dia, kalau mati tanam, siapa takut. How much? North of 150 million. Ooh. Singkat cerita, akhirnya hari eksekusi pun tiba. Jackson pun berpamitan sama istri dan anaknya untuk tugas besar yang mulia ini. Dalam perjalanan, dia juga mampir ke apartemen milik Jen untuk menjemputnya. Di sana, Jack kaget lihat isi apartemen Jen yang penuh dengan barang-barang mewah. Gimana nggak kesel dia? Kalau melihat barang mewah begitu, polisi bisa curiga samanya, soalnya dia kan pengangguran. Nah, pas kali dari Portico juga saat itu kebetulan di minggu-minggu itu, berangkasnya lagi penuh-penuhnya. Maka dari itu, sang manajer pun meningkatkan pengamanan ke semua pegawai. Singkat cerita, hari bekerja pun berjalan seperti biasanya, di mana Hill dan Bullet selesai mengantar uang ke beberapa titik di kota. Nah, waktu dalam perjalanan pulang ke markas, Bullet terlihat gelisah dan mulai menceritakan tentang dirinya, bahwa dialah selama ini orang dalam yang membantu para perampok. Mendengar itu, Hill senang lah. Orang yang dicari-cari selama ini rupanya ada di samping dia. Tapi dia tetap slow untuk nyimak pengakuan dari si Bullet. Hill yang lebih banyak tenang membiarkan Bullet menceritakan rencananya ke depan. Sampai-sampai Bullet mengingatkan Hill supaya dia tidak merusak rencananya. Karena orang itu mau menjemput para perampok di sebuah gudang kosong. Supaya mereka bisa merampok langsung dari berangkas Portico. I have to tell you, they will kill you if you don't comply. So do as I say and you won't get hurt. Dia juga minta supaya Hill mau bekerja sama dengan dia. Tapi saat itu, Hill pura-pura nurut aja lah. Setelah bertemu dengan Jackson dan rekannya, supaya memastikan kalau Hill nggak akan melakukan perlawanan, mereka pun menahan senjata dan mengikat tangannya. 4 orang pun masuk ke dalam truk. Setelah itu, rencana pun berjalan dengan lancar. Mobil pun kembali tanpa ada kecurigaan apapun. Damn it, is this base go over? Setelah di dalam depo, mereka pun berhasil masuk ke dalam berangkas dan mulai beraksi. Sayang, Hill dalam keadaan tangan terikat dan ditodong senjata. Sementara Bullet pura-pura ditawan supaya si John petugas pintu mau membuka pintu akses utama. Gak mau diam, para penjaga yang lain pun mencoba memberi perlawanan. Tapi sayang, karena para perampok menggunakan kostum anti peluru, mereka pun berhasil melumpuhkan para penjaga. Ya, walaupun ada 1 perampok yang dilumpuhkan. Sampai sini, misi mereka pun bertahap berhasil. Yang mana pintu utama pun berhasil dibuka. Nah, di saat mereka sibuk memindahkan uang, saat itu juga Hill mencuri kesempatan dan mulai menjalankan aksinya. Dimulai dari melumpuhkan orang yang menodongnya senjata dan membebaskan Dave dan Terry. Gak cuman itu, Hill juga menggunakan penyamaran dengan mengambil pakaian perampok yang sudah dilumpuhkan dan mulai menyerang para perampok yang lainnya dan membunuh salah satu dari mereka. Who's firing? Gak hanya itu juga, dia diam-diam memasukkan sebuah ponsel ke dalam salah satu tas yang berisi uang tersebut. Sementara Dave dan Terry juga dalam incaran dari salah satu perampok karena Terry sibuk menghubungi FBI. Untung aja Hill datang membantu mereka tepat waktu. Kalau enggak, pasti modar juga. Dari sisi lain, Dana dan temannya berusaha menahan para perampok supaya nggak kabur. Tapi sial, yang tak terduga sama mereka, Bullet datang minta pistol ke salah satu temannya. Yang mana ternyata dalam kesempatan itu, Bullet langsung membunuh Dana dan rekannya. Thank you.
Waktu itu mereka berusaha mencoba untuk kabur. Para perampok itu dihujani peluru sama Hill, sehingga satu tembakan mengenai leher si Jackson. Saat itu ada satu hal yang tak disadari Hill. Ternyata Bullet sudah ada di sampingnya, sehingga dia pun dihujani peluru sama si Bullet ini. Gak cuman itu, supaya gak ada saksi yang masih hidup, Bullet pun memanggil Dave. Setelah Dave keluar dari persembunyiannya, dia pun dibantai dengan tembakan. Apa nggak sial coba? Setelah itu, mereka pun kabur dengan sebuah truk milik Vertigo dan menembus barikade polisi di depan gerbang. Nah, pas dalam pelariannya itu, mereka juga menuju ke sebuah gedung yang memang udah dirancang sebelumnya, supaya para polisi kesulitan mengejar mereka. Dan mereka punya waktu memindahkan uangnya. Setelah di dalam, mereka pun sibuk memindahkan tas-tas yang berisi uang itu. Sementara Jackson yang mulai sekarat nggak begitu yakin sama si Jen. Karena emang dari awal perencanaan mereka ada kesepakatan. Semisal hanya ada satu orang yang selamat dari perampokan itu, mereka harus berjanji untuk merawat keluarga teman-temannya yang ditinggalkan. Nah, hal itulah yang membuat Jackson khawatir jika Jen yang selamat. Karena di mata Jackson, Jen ini merupakan orang yang tamak, egois, dan sebagainya. Namun sayang, dengan kondisi Jackson saat itu, Jen pun dengan mudah menghabisinya. Setelah itu, mereka pun bergegas cabut dari gedung itu, melewati sebuah terowongan rahasia yang udah lama tak terpakai. Nah, dengan menggunakan motor RTV yang udah dipersiapkan mereka pun sampai ke ujung terowongan, di mana di sana juga telah disiapkan mobil untuk mereka kabur. Nah, saat memindahkan uang ke dalam mobil, ternyata bukan hanya Jen. Sifat tamak itu juga ada di dalam diri Bullet yang pengen menghabisin si Jen. Namun sial, si Bullet ini kalah cepat. Auto headshot lah. Too fucking slow. Sejauh ini semua rencananya sih berjalan lancar. Bahkan nggak ada satu polisi pun yang berhasil melacak keberadaan si Jen. Tapi malam itu, sehabis mandi, tiba-tiba sebuah ponsel berdering dari dalam tas yang berisi uang. Dengan santai, Jen mengira kalau Hill datang hanya meminta bagian dari uangnya. Namun, yang ada, dia hanya dilempar sebuah dokumen hasil otopsi dan meminta supaya Jen membaca semua isi dari dokumen itu. Setelah udah dibaca-bacanya, Hill juga sempat memperkenalkan bocah lelaki yang dihabisi di lokasi perampokan tempo hari, bernama Doggy. Dan Hill pun menembak sesuai bagian apa yang ditembak oleh Jen, sehingga dia pun berakhir di sana. What the fuck do you want? I want your liver. By the way, his name was Dougie. Setelah membunuh Jen, tanpa mengambil selembar uang pun, dia pun cabut dari sana. Dan film pun tamat. Oke bosku, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Ada sedikit pesan yang bisa kita ambil, di mana sifat seseorang yang tamak itu sendirilah yang akan membunuhnya. Jadi, kalau ada sifat tamak dalam dirimu, maka kamu sendirilah yang harus membunuhnya. Jika tidak, maka Patrick Hills yang akan memburumu. Jadi, waspadalah, waspadalah.